Sorotan lainnya, Saudara, PPATK menemukan aliran dana dari sejumlah pejabat negara kepada kolega, sahabat, hingga pacar sebagai modus untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. PPATK menyatakan bukti itu sudah ada beberapa di KPK. Hal ini disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat dengan Komisi 3 DPR, Saudara. Kepala PPATK menjelaskan aliran dana pejabat dari keluarga hingga ke pacar. Ia juga menjelaskan beberapa kasus transaksi ke pacar, diantaranya yang dilakukan orang pajak dan beberapa kasus di KPK. Para pejabat ya pastinya ada, Pak. Ya, transaksi dengan para pejabat pastinya ada. Ya, terkait dengan nomininya, kemudian terkait dengan kerabat, keluarga, sahabat, kolega, anak buah dan segala macam itu kita temukan juga. Jadi bukan hanya kepada keluarga, tapi mohon maaf misalnya kepada pacar gitu ya, atau kepada orang lain yang palsu dan segala macam. Itu juga ya, itu yang kita sebut dengan nomini, Pak Santoso. Komisi 3 DPR memang meminta PPATK untuk menjelaskan sejauh mana lembaga itu memonitor aliran uang ke kerabat pejabat. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencucian uang. Terima kasih. Assalamualaikum. Kerabat kanan kiri, karyawannya, karena ada juga yang memberikan atau menyimpan uang-uang itu kepada keluarga dan sahabat-sahabat kolega dan para anak buah mereka. Ini juga harus jadi model PPATK dalam rangka mencegah agar money laundry ini itu bisa termonitor. Lebih lengkapnya, Saudara, kita bergabung dengan mantan Kepala PPATK, Pak Yunus Hussein. Selamat petang, Pak Yunus. Pak Yunus, menarik ini temuan PPATK yang disampaikan dalam rapat dengan DPR. Ada sejumlah aliran dana dari pejabat negara ke kolega hingga ke pacar ini. Tanggapan Anda, Pak? Jadi di Indonesia itu sebenarnya cuci uang itu sumber utamanya dari korupsi, kemudian narkotika, tindak pidana perpajakan, perbankan. Ini merupakan white collar crime yang jumlahnya besar. Jadi karena tidak habis dimakan sendiri, kalau dia makan sendiri bisa muntah dia bagi-bagilah, ya, termasuk untuk keluarga dekat ataupun pacar, ya. Dan di dalam kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2012 sampai tahun 2020 pun ditemukan kasus-kasus itu. Berarti Anda sendiri merasa bahwa hal ini bukan hal yang luar biasa begitu, karena memang sering terjadi, ya, termaksud pada saat Anda menjabat sebagai Kepala PPATK, Pak? Ya, ini bukan hal yang baru. Jadi misalnya kita ambil contoh dulu ada kasus impor daging sapi di mana salah satu pelakunya, ya, Mr. Fatona yang sudah didana itu sering memberikan bukan hanya mobil, jam tangan, uang dan lain sebagainya. Kemudian ada kasus adiknya Gubernur Banten, ya, mungkin sudah pernah dengar, ya, Mr. Wawan. Ini juga begitu, banyak memberikan mobil-mobil mewah antara lain, ya, kepada wanita-wanita yang bukan istrinya, setahu saya. Kemudian ada kasus-kasus yang lain, kasus misalnya mantan Dirlantas, kemudian Kakor Lantas, ya, yang terkait, ya, itu juga sampai sempat menikahi salah satu putri Solo kalau tidak salah, ya. Oke, ini berarti memang ini adalah transaksi-transaksi mencurigakan yang memang saat itu Anda temukan, ya, saat Anda menjabat. Berarti memang transfer ataupun mengirimkan sejumlah uang ke rekening kolega, kerabat, bahkan pejabat ini merupakan salah satu modus pencucian uang yang memang terjadi di Indonesia? Ya, ini modus yang banyak terjadi sebenarnya, karena di samping tadi white collar crime, ya, greedy corruption, kemudian dicuci jumlahnya banyak, karena tidak habis sendiri ya dipakailah, dititip ke sana kemari, dipakai buat macam-macam, dan ini kelihatan sebagai modus yang berulang-ulang, ya, bukan saja terkait yang disebut oleh Kepala PPATK terkait tugas pajak yang memberikan kepada seorang mantan
pramugari pada waktu kasus itu diungkap ke publik ya kemarin ya. Betul. Jadi udah cukup banyak ya. Yang penting bagaimana mengetahui jaringan keluarga tadi disebut oleh Pak Ipan tuh nomini kemana mereka menyimpan atau mentransfer uangnya itu sehingga bisa dilakukan aset recovery dengan baik. Tadi yang menarik yang Anda sampaikan adalah modus yang berulang-ulang. Di zaman Anda sebagai kepala PPATK juga sudah terjadi, kemudian saat ini juga PPATK juga menemukan kenapa akhirnya modus ini masih terus dilakukan. Apakah memang dirasa, saya katakan seperti itu adalah modus yang aman sebagai pencucian uang atau memang pengawasannya yang lemah nih dari pemerintah? Jadi pertama ya, kenapa banyak yang berulang termasuk korupsinya karena mungkin pencegahannya yang belum optimal ya. Kemudian yang kedua mungkin enforcementnya tidak begitu keras, tidak begitu ketat, termasuk perampasan aset-aset hasil tindak pidana itu. Sehingga mereka masih cukup aman melakukan hal ini lagi, belajar dari yang lalu-lalu. Tapi ini terus terang ya banyak sekali berulang ya. Baik. Kemudian Pak Hussein, kalau dari mekanisme ataupun prosedurnya sendiri, setelah PPATK menemukan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan seperti itu, prosedurnya seperti apa? Apakah langsung diserahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti atau bagaimana? Jadi tergantung dari pidana asalnya. Kalau pidana asalnya korupsi, bisa dikasih ke kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Lalu misalnya diberikan ke KPK, di situ dilakukan, seharusnya dilakukan penyelidikan dulu ya. Dari bukti permulaan, kalau sudah ada 2 bukti permulaan, 2 bukti baru naik jadi penyidikan, nanti sudah cukup, katakanlah dibawa ke kejaksaan, P21 istilahnya, sudah sempurna, orangnya sudah bisa serahkan ke kejaksaan, baru ke pengadilan. Jadi harusnya dilakukan penyelidikan lebih dulu. Karena apa yang disampaikan oleh PPATK itu tidak 100% harus menjadi tindak pidana. Bisa juga tidak, karena mungkin kurang bukti-bukti untuk meningkatkan menjadi penyidikan, mencari ada tidak pidana, apakah ada pelakunya gitu. Jadi harus dilakukan penyelidikan oleh para penyidik KPK, kepolisian, kejaksaan kalau untuk kasus korupsi. Untuk tindak pidana lain, seluruh penyidik tindak pidana asal boleh menyidik TPPU sekarang sejak akhir Juni 2021 berdasarkan putusan MK. Jadi semua penyidik bisa menyidik sekarang. Jadi kalau penyidik menerima ini harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu sehingga dia yakin baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Baik, sejauh ini follow up yang dilakukan oleh PPATK dari hemat Anda seperti apa setelah menemukan kemudian diberikan kepada para petugas baik itu KPK ataupun Polri? Jadi biasanya yang diterima laporan oleh PPATK yang cukup berat bobotnya transaksi mencurigakan. Kalau menyangkut orang-orang penting, politically exposed person, jumlahnya besar, atau terkait dengan kasus yang ada, setelah didalami dan ada indikasi kuat ini merupakan satu tindak pidana biasa ataupun cucian uang, maka diberikan bentuknya hasil analisis atau hasil pemeriksaan ya. Kalau disertai pemeriksaan lapangan, ada hasil pemeriksaan itu diberikan kepada penyidik, tergantung tindak pidana apa yang terjadi. Selama ini setelah diberikan selalu ada dialog, ada katakanlah interaksi, ada feedback juga. Harus penyidik memberikan feedback kepada PPATK. PPATK juga selalu bersedia membantu sehingga kasus itu menjadi sempurna untuk dibawa ke ranah pengadilan. Baik, jadi begitu ya prosedurnya. Kemudian Pak Hussein, sebenarnya praktik seperti ini bisa dicegah nggak sih Pak? Ya, bisa dicegah ya. Pertama terkait dengan pencegahan terjadinya tindak pidana asal tadi. Misalnya banyak korupsi, narkotik, pajak, perbankan ya. Bisa. Terus yang kedua, ya karena korupsi misalnya yang paling banyak terjadi ini berasal dari penyelenggara negara, sudah tentu birokratik reformasi birokrasi masih PR yang cukup besar untuk memperbaiki bukan hanya kompetensi, tapi juga integritas. Integritas ini yang susah, yang paling mahal. Apalagi untuk Indonesia. Kalau kompetensi bisa diajarkan, tapi kalau integritas harus dengan contoh dari atas ya. Harus ada enforcement yang ketat, sistem juga yang baik. Karena sistem yang kurang baik pun bisa disalahgunakan oleh para orang yang melakukan korupsi. Misalnya mulai dari memesan anggaran misalnya. Baik. Lalu dari situ udah dapat uang dia, kemudian ya bisa dibagi-bagi lah setelah itu. Baik. Terima kasih Pak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK telah berbagi informasi terkait dengan sejumlah transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK.